Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama Kang Ariel, akan jadi HPI. Adanya restoran Mas Paris Perancis. Kayak kucing gitu. Itu kawasan kantor wali kota Bandung. Nah, yang bukannya namanya Gedung Sate. Nah, inilah kantor gubernurnya Jawa Barat, kantornya Pak Deddy Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Udah pada siap mau kemana ini teh? Gak tahu, jalan-jalan. Kalau dibawanya sampai ke Jogja mau? Serius? Gaskin kita ke Jogja. Kapan lagi dengan uang 20.000 dari Bandung bisa nyampe Jogja? Pakai bandros lagi ya. Resikonya apa? Masuk angin aja. Oke Bapak Ibu semuanya, kalau udah pada siap boleh pada dipakai dulu sabuk pengamannya biar aman. Tapi kalau ada ya, kalau ada Bu. Kalau ada, ternyata nggak ada ya. Nah sebelumnya Bapak Ibu akan kita perkenalkan dulu, nama Kang Ariel, akan menjadi HPI, Himpunan Prawisata Indonesia yang bertugas menjadi tour guide atau pemandu di dalam Bisbatos ini. Kang Ariel gak sendirian, Kang Ariel bersama Pak Sarono dari Disub Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pada saat ini kita naik bandros. Ngomong-ngomong bandros, ada yang tahu singkatan bandros apa? Bandung apa? Bandung on tour. Oh, on tour, bukan Bandung tour on. Bandung tour on bus gitu ya. Bis pariwisata yang sengaja dibuat yang tujuannya agar orang Bandung maupun luar Bandung bisa berkeliling di kota Bandung ini. Nah, kita akan berkeliling di kota Bandung kurang lebih sekitar 5 hari aja lah ya. Nah, kita langsung saja ke kawasan perjalanan kita. Pada saat ini kita berada di kawasan Jalan Bancoy. Bancoy ini singkatan Bantuan Cai. Oi, disingkat jadi Bancoy. Kenapa seperti itu? Karena sebelah kanan kita ini dulunya kandang kuda atau istana kuda. Apabila penunggang kuda meminta bantuan air, mereka bilangnya bantuan cai. Disingkat jadi banci. Untung orang dulu bilangnya pakai kalau nggak pakai bantuan cai disingkat jadi banci. Masa ada jalan banci ya. Nah selain itu sebelah kanan kita ini ada penjara pada zaman dulunya nih, di dalamnya nih. Ada yang mau masuk penjara? Nah, ini mau ada jadi museum, jadi kita boleh masuk ke dalam tuh. Ada kelihatan patungnya di dalam ada. Nah itu. Ada yang tahu itu patung dari siapa? Soekarno. Wah hebat adanya, tepuk tangan dulu buat adanya. Wah hebatnya, betul sekali ya. Bapak Soekarno, Bapak Presiden pertama Indonesia, pernah ditahan di penjara Bancoy ini kurang lebih sekitar 1 tahun 2 bulan pada tahun 1929. Pada saat ini menyisakan bangunan sejarah. Di depan kita ada bangunan putih dikelilingi rantai emas di sebelah kanan. Nah ini dia. Ini ada menara pengawas tentara Belanda. Pada zaman dulunya kawasan tersebut dijaga ketat oleh tentara Belanda bersenjata. Sekarang dijaganya sama siapa? Sama tukang batagor seperti itu. Nah jadi kalau udah merdeka apa bebas ya Bapak Ibu, mau dijaga sama siapa juga. Nah kita kembali ke kawasan perjalanan kita. Sebelah kanan kita ini ada kawasan Sungai Cikapundung. Sungai terpanjang di dunia, bukan sungai Nil, bukan sungai Amazon, tapi sungai Cikapundung ini. Kenapa? Karena lewat Asia Afrika. Asia dan Afrika jauh di sana tuh ya, dua benua ya. Seperti itu kawasan Cikapundung. Apa namanya Cikapundung? Apakah sungainya Pundungan, Marahan gitu ya? Bukan seperti itu. Berasal dari kata air dalam bahasa Sunda, dan Kapundung ini pohon. Nah, di mana pada zaman dulunya di aliran sungai tersebut banyaknya pohon yang bertumbuhan yang bernama kapundung tadi. Hanya dinamakan Cikapundung. Jadi sungainya bukan Cikapundungan ya, bukan ya. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita ada kawasan jalan ikoniknya kota Bandung, Jalan Braga. Braga dibagi menjadi dua, sebelah kanan kita Braga pendek, sebelah kiri kita Braga panjang. Braga pendek terkenal dengan kelancarannya, Braga panjang terkenal dengan kepadatan alias kemacetannya. Nah, Braga diambil dari kata ngabaraga yang artinya mengumbar gaya atau menyumbungkan gaya dalam bahasa Sunda. Umbaraga.
Atau Sunda kasarnya mah balaga, belagu, sombong. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan di kawasan Jam Braga ini pada zaman dulunya menjadi tempat adu ajang outfit noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda membeli pakaian dari Paris, Perancis sana, disombongkannya di Jam Braga, dipamerkannya di Jam Braga, dipesensaukannya di Jam Braga. Setiap mereka sedang memamerkan gayanya, setiap mereka sedang menyombongkan gayanya, orang-orang kita selalu lihat dan bilang, wah ngabaraga, wah ngabaraga. Yang artinya mengumbar gaya, mengumbar gaya. Dari kata ngabaraga disingkat jadi Braga, jadilah jalan ikoniknya kota Bandung. Nah di sini juga Bapak Ibu Anggota banyak sekali seniman-seniman. Ini sebelah kanan kita contohnya seniman lukis. Nah apabila Bapak Ibu Anggota menginginkan lukisan seperti ini sebenarnya tinggal diambil saja. Syaratnya apa? Ditukar dengan uang. Gitu aja. Dan nanti di depan di sebelah kanan kita ada pengrajin wayang golek namanya Pak Ramdan. Siap ya Bapak Ibu Anggota, adik-adik semuanya. Dadahin Pak Ramdan sambil bilang halo Pak Ramdan gitu ya. Nah nanti ada Pak Ramdannya nih di depan kita, di sebelah kanan kita. Beliau ini pengrajin wayang golek yang terkenal di kawasan Jam Braga dari tahun 80-an sampai saat ini. Nah di mana Pak Ramdannya nih? Sebelah kanan kita, siap semuanya. 1, 2, 3. Halo Pak Ramdan. Halo Pak. Sehat-sehat Pak. Sehat selalu Pak Ramdan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Anggota butuh wayang golek, bingung kemana gitu ya, bisa datang ke Pak Ramdan gitu seperti itu. Nah kita kembali lagi ke kawasan perjalanan kita. Nah inilah Bapak Ibu Anggota kawasan Jam Braga. Apabila di siang hari, di sore hari kawasan ini sangat padat sekali. Nah di sini juga menjadi tempat wisata orang-orang luar Bandung gitu ya, masuk ke Bandung pasti ke Braga dulu. Nah kalau di Jakarta ada GGS, Gantung Serigala, di Bandung ada GGN, Gedung Gas Negara. Nah, pada zaman dulunya di kawasan ini menjadi tempat penyimpanan gas dan tempat penampungan gas yang ada di negara ini. Yang pada saat ini kawasan tersebut menjadi restoran yang bernama Restoran The Gas Block. Karena dulunya Gedung Gas Negara, ketika dialihfungsikan menjadi restoran, nama gasnya tidak boleh dihilangkan. Makanya nama restorannya The Gas Block. Selain ada restoran The Gas Block, di Jalan Braga juga terkenal dengan adanya restoran khas Paris Perancis dari zaman Belanda. Namanya itu Maison Bourgeois. Nah, di mana rumah makan tersebut? Ini dia Bapak Ibu Anggota di kawasan sebelah kanan kita. Ini rumah makan Maison Bourgeois. Dibangun pada tahun 1923. Pada zaman dulunya hanya menyediakan menu makanan khas Paris Perancis saja. Namun sekarang nasi goreng petek juga udah ada di situ ya. Atau orang Bandung sekarang lebih mengenalnya rumah makan Braga Permai seperti itu. Sekarang kita berbelok ke kawasan Jalan Sumiaraja. Nah, di Jalan Sumiaraja ini terkenal dengan adanya satu bangunan bersejarah pada zaman dulunya. Sebelah kiri kita bangunan biru Braga Sky, dibangun pada tahun 1957. Pada zaman dulunya, kawasan tersebut menjadi tempat nonton bioskop seperti itu. Nah kita lanjut lagi. Kalau di depan kita akan melintasi kawasan viaduk. Apa itu viaduk? Via adalah jalan duduk di atas kepala kita, alias lintasan kereta api yang melewati atas kepala kita. 1, 2, 3. Kayak kucing gitu. Itu mah harimau Malaya kan. Nah kita lanjut lagi, sekarang kita masuk jalan masuk ke sana. Sebelah kanan kita ada kawasan Balai Kota. Di dalamnya ada beberapa taman, ada Taman Badak Putih, Taman Ikan, Taman Labirin, Taman Dewi Sartika. Tapi yang paling fenomenal adanya Taman Gembok Cinta seperti di Korea. Asik. Konon katanya, apabila ada sepasang sejoli memasuki kawasan Gembok Cinta, memasangkan gembok di sana, cintanya akan kekal dan abadi. Cenawis gaya. Kang Ariel coba sama pacar Kang Ariel, besoknya langsung putus ya, sebenarnya. Beres ya. Nah selain itu sebelah kanan kita ini bertepatannya ada kawasan kantor Wali Kota Bandung. Nah yang dimana kawasan kantor Wali Kota Bandung ini pada zaman dulunya bernama Gedong Papak seperti itu. Nah kita lanjut lagi Bapak Ibu Anggota semuanya. Sekarang ada patung harimau lagi. Kalau sekarang mah dihitung ada berapa harimaunya? Ada 4? Mungkin 4? Gatal-gatal aja. Ya sudah. Duduk sebentar. Nah kita lanjut lagi Bapak Ibu Anggota semuanya. Kalau di sini terkenal mana nih Bapak Ibu di sebelah kiri kita. Nah itu dia ada tuh. Ada yang satunya ada. Nah itu dia tuh. Sekarang mah udah berwarna harimaunya. Udah jadi mamahnya sekarang mah ya. Nah ini ada kawasan kantor dinasnya dari Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Kang 5 Kodam 3 Siliwangi, inilah kantor dinasnya seperti itu. Kawasan kantor dinas Pangdam 3 Siliwangi. Nah kita lanjut lagi Bapak Ibu Anggota semuanya. Kita kembali lagi ke kawasan perjalanan kita. Di depan kita ini ada kawasan Taman Maluku, taman terangker di Kota Bandung. Ketika pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an, di Taman Maluku menjadi tempat nongkrongnya Dewa Dewi. Seru.
siangnya jadi dewa, malamnya jadi dewi. Nah, kenapa Kang Ariel bisa tahu kawasan Gor Saparua? Gor Saparua pada zaman dulunya menjadi tempat pesta tahunan orang-orang pribumi, orang-orang kita. Yang pada saat ini Gor Saparua menjadi tempat sarana olahraga orang Bandung. Karena di dalamnya ada lapangan lari, lapangan basket, lapangan sepatu roda. Tapi orang Bandung bilang Gor Saparua tempat olahraga yang bohong-bohongan. Kenapa bohong-bohongan? Karena niat dari rumah mau diet, nurunin berat badan, pas kesini ada seblak, dimsum, mie ayam, sate, cilok, batagor, bakso tahu. Harinya 1 keliling, makannya 3 piring. Nah, niatnya olahraga jadinya olahrahang. Ya itu dia, olahraga di Gor Saparua. Nah, untuk Bapak Ibu Alkit yang ingin kulineran jauh, nah ini Jalan Riau. Nah, di sini itu terkenal dengan banyaknya kawasan Victory. Maka sekarang kita masuk ke kawasan Jalan Banda. Di jalan Banda ini terkenal dengan adanya tempat foto studio, namanya Jonas Studio. Masihlah orang Bandung asli atau orang yang lama tinggal di Bandung, kalau foto biasanya ke Jonas. Di mana Jonasnya? Sebelah kanan kita. Apalagi zaman sekolah ke barat, Gedung Sate. Banyak orang yang mengira di atasnya adalah tusukan sate katanya. Padahal di atasnya ada penangkal petir, bukan tusukan sate. Yang memiliki 6 bulatan di atasnya, 6 bulatan ini yang mengartikan menandakan pembangunan biaya gedung sate ini sebesar 6 juta gulden atau uang Belanda pada saat itu. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 30 sampai 50 miliaran pada saat itu. Mungkin kalau sekarang bisa nyampai triliunan. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 sampai dengan 1924. 4 tahun pengerjaannya yang diarsiteki oleh Johann Herber. Dikerjakan oleh 2000 pekerja, sudah termasuk 150 pemahat dari Cina. Kenapa dibangun di Gedung Sate? Karena dulu ini ada rencana pemindahan ibu kota dari Batavia Jakarta ke kawasan kota Bandung untuk pusat pemerintahan Hindia Belanda. Makanya dibangun Gedung Sate ini. Nah, terus kenapa dinamakan Gedung Sate kalau atasnya bukan tusukan sate? Gedung ini memiliki nama asli, yaitu Gedung Hebe. Kita ucapin dulu bersama-sama, Hebe. Nah, Hebe ini singkatan, coba kepanjangannya, Government Begriffen. Itulah nama asli dari gedung tersebut, dan itulah alasannya kenapa dinamakan Gedung Sate. Orang Bandung tega mau susah bilangnya, orang Bandung gak mau ribet bilangnya. Kebetulan lihat atasnya seperti tusukan sate. Tapi mana ada sate bulat-bulat kayak cilok ya dia. Untung yang viral duluan sate bukan cilok. Kebayang kalau cilok, mungkin nanti akan ada berita Bapak Deddy Mulyadi sedang rapat di Gedung Cilok. Yang viral duluan sate, makanya namanya Gedung Sate. Nah, inilah kantor gubernurnya Jawa Barat, kantornya Pak Deddy Mulyadi. Yo Pak Deddy, yo kabarakeun yo Pak Deddy yo. Ada yang mau ke barak di sini? Ada mau? Mau ke barak mau? Mau ke barak mau? Tapi hebat sekarang mah ya Bapak Lansia. Taman Lansia juga menjadi taman teraman di dunia. Kenapa? Karena dijaganya bukan sama manusia. Terus sama siapa? Sama dinosaurus tuh sebelah kanan kita. Nah, itu ada dinosaurus. Dan konon katanya dinosaurus tersebut kabur dari sebelah kiri kita dari Museum Geologi Bandung, museum terlengkap dan terbesar se-Asia Tenggara. Di dalamnya ada batuan-batuan mineral, ada kerangka hewan purba, di dalam juga bisa mencoba simulasi gempa. Harga tiketnya hanya 3 ribuan aja. Kalau mau gratis datangnya setiap hari Kamis dan Jumat. Karena tutup sebenarnya. Jadi gratisnya hari Senin, Kamis, Jumat tutup. Jadi gratis bu, nggak bayar ya, di luar aja. Nah, kita kembali lagi ke kawasan perjalanan kita. Sebelah kanan kita, di Bapak Ibu kita, di depan sebelah kanan ada batu. Menurut Bapak Ibu akan lihat ini bentuknya seperti apa? Lihat dulu. Seperti apa? Kalau kata Kang Ariel mah kayak ikan, sok dilihat mirip ikan nggak? Mirip ya. Nah, kenapa kayak ikan? Karena kalau lewat sini suka tercium aroma ikan bakar. Apalagi kalau di siang hari, karena ada rumah makan sebelah kiri kita, rumah makan orang bekas tapi berkualitas. Orang Bandung teh bilangnya pasar Sogo. Apa itu Sogo? Shopping bari Cinogo, alias shopping sambil jongkok, belanja sambil jongkok. Sebelah kiri kita apa Pak Ibu? Nah ini. Biasanya ini ramainya di pagi hari sampai jam 12-an, jam 1-an. Udah kurang ramai kalau jam siang hari mah ya. Nah, kita kembali lagi ke kawasan perjalanan kita. Sebelah kanan kita ini ada kawasan SMA Negeri 20 Bandung. Sekolah yang pernah viral karena dipakai tempat syuting film. Ada yang tahu tempat syuting film apa? Dilan Menihara Rapal, Kadilan Maya, ada terus ya. Inilah tempat syuting film Dilan dan Milea, SMA Negeri 20 Bandung.
Udah Bapak Ibu akan kata jangan diliatin terus karena Dilannya udah lulus. Udah nggak ada SMA 20. Alhamdulillah sekarang mah Dilannya udah kerja. Di mana kerjanya? Di Bandros lagi pegang meeting. Dilanda ya. SMA Negeri 20 Bandung pada zaman dulunya bernama SPG 2, Sekolah Pendidikan Guru 2. Orang-orang yang mau menjadi guru harus berlatih berpendidikan di kawasan tersebut pada zaman dulunya. Yang sekarang jadi SMA Negeri 20 Bandung atau orang Bandung teh bilangnya sekolahan Dilan seperti itu. Nah, siap-siap saja Bapak Ibu KTT, kita akan berkeliling lebih jauh lagi. Karena di depan kita akan nyebrang Riau, kita masuk ke Lombok. Dari Lombok kita akan ke Aceh. Dari Aceh ke Belitung. Dari Belitung kita akan ke Sumatera. Itulah hebatnya Bandros. Dengan uang 20.000 kita bisa keliling Indonesia ya. Alias sama jalan di kota Bandung gitu ya.